Terima kasih ada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap jajaran panitia SII kampus 3 ya, yang ada di Kalitanjung. Kemudian yang kami cintai karena Allah adalah para peserta SII Ummada kampus 3 yang sangat luar biasa. Meskipun di pagi hari tampak dari wajah-wajahnya itu penuh semangat ya. Meskipun dalam kondisi sedang berpuasa, tidak menunjukkan lemah dalam fisiknya, tetapi justru adalah menunjukkan kekuatan untuk bisa tetap produktif dan tetap bisa untuk belajar. Baik, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai, pada materi hari ini, ya ini materi pembuka berarti ya, materi pertama di hari Sabtu, di hari yang terakhir, dalam kegiatan SII, Bapak mendapatkan amanah untuk bersama-sama kita belajar. Ya. Bagaimana beribadah dengan hati, gitu ya. Jadi bagaimana kita beribadah, tapi ibadahnya nggak usah ngomong, nggak usah melakukan apa-apa, cukup dengan hati. Nah ini adalah bahasanya nanti bahasa hati, cuman karena harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan menjadi materi kan nantinya cukuplah antara hati masing-masing. Karena ini bahasa hati ya. Jadi nanti materinya adalah terkait dengan implementasi ibadah qalbiyah. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita diskusikan bersama, yakni bagaimana mengimplementasikan ibadah, tapi ibadahnya itu bentuknya adalah hati yang beribadahnya. Ya, jadi bukan fisik dalam arti anggota badan atau anggota tubuh, misalkan dengan mengangkat tangan ketika bertakbir kan gitu, dengan menengokkan pipi kanan pipi kiri ketika bersalam dalam sholat, kan itu adalah badan. Kalau ini tidak ngapa-ngapain, yang tahu hanya kita dan Allah saja, yang lain tidak tahu, ya kan? Kalau sholat yang lain masih tahu, ya misalkan kita tuh Bapak sholat, yang lain masih bisa melihat kan, sholatnya bagus tidak, masih kelihatan. Tapi kalau sudah ibadahnya hati, itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, insya Allah akan terbebas dari riya. Tapi justru riya itu tempatnya di hati. Nah itu masalahnya. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk belajar tentang bagaimana ibadah qalbiyah. Baik. Ibadah qalbiyah yang akan kita bahas nanti ada 6 ibadahnya atau bentuknya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan khauf. Ya, jadi ada yang dinamakan dengan khauf. Ini yang megang siapa? Next. Oh iya, Mas Adit. Jadi ibadah nanti yang kita bahas next. Nah ini. Jadi ada 6 ya. Kita fokus ke 6 hal saja. Yang pertama ada namanya khauf. Khauf itu adalah perasaan takut. Ya, itu namanya khauf. Takut kepada siapa? Ya tentu yang dimaksud kalau sudah menjadi ibadah, maka yang dimaksud takutnya adalah takut kepada Allah. Ya, tapi kalau bicara takutnya ya bisa kepada hal lain. Tapi kalau sudah takut sebagai ibadah, maka takut itu adalah takut kepada Allah. Kalau takut kepada manusia,
Nah, itu tidak menjadi ibadah. Ya, hanya menjadi tabi'i nantinya. Hanya menjadi manusiawi saja kita punya rasa takut. Coba saja mungkin kalau kalian pernah melihat orang yang preman gitu ya, badannya penuh dengan tato, mukanya sangar gitu ya, kelihatan dari wajahnya. Pasti ada ketika dekat dengan kita mungkin ada rasa takut. Itulah takutnya nanti takut tabi'i namanya. Takut yang sifatnya fitrah manusiawi, ya. Tapi nanti di sini takut dalam arti ibadah adalah takutnya kepada Allah. Yang kedua ada yang namanya roja. Ya, roja itu artinya adalah penuh dengan harapan. Kita senantiasa berharap dan mengharapkan. Yakni yang diharapkan siapa? Yang kita harapkan dan kita menjadikan tempat berharap kita adalah Allah sebagai tempat berharapnya. Jangan sampai menggantungkan harapan kita kepada pemberi harapan palsu. Kan gitu. PHP namanya kan. Tapi kalau harapan ini kepada Allah tidak ada PHP. Yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, jadi itulah roja namanya, berharap hanya kepada Allah. Tentu nanti dalam kehidupan juga ada orang yang punya harapan kepada hal-hal lain. Kan gitu. Misalkan kalian nih kalau nanti sudah lulus kan pasti punya harapan kan. Ya kalau nggak ada harapan hidup ya nggak usah hidup. Kalau sudah lulus kan pasti punya harapan kan. Harapan mungkin kalau mau kerja, kerjanya di tempat yang gajinya besar kan gitu. Kalau kerja kan orientasinya gaji ya atau penghasilan. Itu kan bicara tentang harapan. Kalau nanti mau menikah tentu punya harapan. Yang perempuan menginginkan atau berharap menikahnya dengan laki-laki kan gitu. Jangan sampai dengan waria kan gitu. Nah, inilah harapan. Jadi harapan itu semua orang ada punya. Nah, tapi tadi harapan yang dimaksud di sini menjadi ibadah adalah ketika harapannya disandarkan kepada Allah. Itulah roja namanya. Yang ketiga, nanti ada yang namanya mahabbah, rasa cinta. Setiap manusia, insan kita semua pasti punya rasa cinta. Kan gitu? Dan manusiawi kalau kita mencintai sesuatu. Ya, kita, Bapak, kalian pasti cinta yang namanya harta. Ya kan? Cinta yang namanya kedudukan. Maka senang kalau punya jabatan tuh senang supaya bertahan dalam jabatan. Kan gitu. Itulah cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, cinta kepada yang dikasihi. Mungkin nanti kalau sudah punya pasangan sah, ya, suami atau istri, maka curahkan rasa cinta itu kepada pasangan yang sah. Jangan sampai punya suami, punya istri, cintanya diserahkan kepada istri dan suami orang lain. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi cintanya diserahkan ataupun ditujukan kepada pasangan yang sah. Itulah cinta manusiawi. Tapi menjadi ibadah yang dimaksud kalau cintanya itu adalah kepada Allah, dasar kecintaannya. Ya, itulah. Jadi nanti kita akan lihat. Bukan berarti memisahkan ya. Cinta kepada pasangan karena Allah nantinya kan gitu. Jadi bukan karena hal-hal lain, misalkan bukan karena duit. Kan ada tulisan di belakang pintu truk kan gitu ya. Ya kan? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang kan gitu. Atau mungkin kalau dalam bahasa sopir truk itu kan kalau pulang gak bawa uang tuh nantinya dianggap jadi masalah kan gitu. Nah, itulah gambaran dari cinta kepada pasangan atas dasar karena Allah, ukurannya bukan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Kemudian yang keempat, ini gambaran umumnya dulu ya. Yang keempat ada yang namanya tawakal. Tawakal itu adalah pasrah, menggantungkan dirinya kepada Allah. Gantung dirinya kepada Allah. Jadi tidak boleh gantung diri, tapi gantungkan diri kita kepada Allah. Allahus Somad, kan gitu. Allah adalah tempat bergantung. Nah, jadi nanti kalau kalian punya masalah apapun, mendekatlah kepada Allah, pasrahkan urusannya kepada Allah, itulah tawakal namanya, gitu ya. Jadi tawakal itu adalah memasrahkan urusan atau menggantungkan dalam setiap permasalahan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Yang kelima,
Yang kelima nanti ada Oh, suka namanya teh penting ya, rogbah. yang mah. Rogbah itu adalah rasa harap yang khusus. Nanti ada persamaan dengan yang namanya roja. Bedanya kalau roja itu sifatnya masih umum, tapi kalau sudah rogbah itu sudah khusus. Roja yang khusus namanya adalah rogbah. Kalian kalau baca Al-Quran surah Al-Insyirah, ayat yang terakhir bagaimana bunyinya? Alam Nashrah, ayat terakhir bagaimana bunyinya? Wa ila rabbika fargob. Nah itu, fargob, rogoba. Ya kan? Kan itu kan? Fargob. Di situ ada huruf ro, kemudian ghin dan ba. Rogbah, asal katanya jadi rogoba. Kemudian menjadi satu bentuk masdar ataupun istilahnya mufradnya dengan tak marbutoh di belakangnya, maka yang tadinya rogoba menjadi rogbah. Kan gitu. Jadi rogbah itu adalah wa ila rabbika fargob. Dan kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah, fargob, maka kalian berharap. Nah, jadi pengharapan yang disebut rogbah adalah roja yang khusus setelah amalan yang pangsob. Kan di ayat sebelumnya, sebelum fargob kan ada pangsob. Ya, coba mundur lagi satu ayat sebelumnya. Fa idza faragta fansob. Kan gitu kan? Wa ila rabbika farghab. Apa maknanya fa idza faragta fansob? Apa artinya? Fa idza, maka apabila faragta, kamu sudah menyelesaikan, kamu sudah lapang, ya, selesai. Pangsob, urusan sampai dengan letih. Ya, jadi pangsob itu usaha sampai dengan tidak bisa berdaya lagi. Itu namanya pangsob. Jadi kalau kita berusahanya masih belum totalitas, itu berarti belum mencapai tingkat maksimal. Maka yang disebut dengan fargob, rogbah, itu adalah usaha dulu yang maksimal, yang dikenal dengan ikhtiar, baru setelah selesai usaha maksimal, barulah kita pasrahkan kepada Allah, itulah rogbah namanya. Maka di sini diartikan menjadi senang, kan gitu kan? Senang itu artinya apapun hasilnya dia tidak akan kecewa. Gitu. Kan ini sulit ya. Kadang-kadang kita masih punya rasa kecewa. Ya. Hanya karena mungkin UTS UASnya nilainya kurang baik, kecewa. Hanya karena mungkin sama teman tidak ditanya dalam satu hari, kecewa. Hanya karena tidak dikasih jajan lebih oleh orang tua, kecewa. Dan lain sebagainya, banyak kekecewaan. Bagi orang yang sudah ibadah hatinya, rogbah, gak ada rumus kecewa dalam hidup. Senantiasa dia puas dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Itulah hal yang sangat luar biasa dan ini tempatnya di hati, rogbah itu. Yang terakhir adalah rohbah. Ya, bedanya G dengan H. Kalau rohbah, rohbah itu adalah rasa takut yang khusus. Jadi khauf yang khusus itu namanya rohbah. Kalau dalam arti bahasanya nanti cemas. Ya, jadi kalau kecemasan itu adalah takut yang sudah lebih khusus lagi. Kalau takut kan masih umum ya, takut. Tapi kalau sudah cemas itu nanti bahasanya lebih kepada kekhawatiran, khawatir. Ya, jadi lebih lembut daripada takut. Kalau takut itu masih kasar ya. Tapi kalau sudah rohbah itu ketakutan yang sudah lebih lembut. Ya, jadi sifatnya lebih halus daripada takut dalam pengertian khauf. Itulah 6 hal yang nanti kita akan kaji dalam hal-hal yang normatif di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, khususnya dalam Al-Quran. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Wah, belum ada ini ya. Yang pertama adalah khauf. Bapak tidak akan nyinggung pembagian ibadah yang lainnya ya. Di sini kan ada di layar itu ada ibadah badaniyah, kolbiyah, lisaniyah, kolbiyah, itu kan sudah disampaikan oleh pemateri yang lain ya. Dia akan fokus hanya satu bagian, yakni kolbiyah saja atau ibadah hati. Ibadah hati yang pertama adalah khauf. Khauf adalah perintah Allah. Kita punya rasa takut kepada Allah itu merupakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala
telah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala yakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, ini adalah larangan di satu sisi, perintah di sisi yang lain. Apa larangannya? Fala takhafuhum. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka itu artinya selain Allah, termasuk setan. Tidak boleh kita takut kepada setan. Justru kita harus hadapi setan itu dengan penuh keberanian. Ya, next. Ini mungkin sudah biasa di materi Aika ya. Nah, ya terus yang satu lagi setelah ini. Nah, ini nih. Jadi fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Siapa mereka itu? Setan dan wali-walinya. Ya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, kan gitu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka dalam ayatnya kan, fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu artinya adalah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau orang mengikuti langkah-langkah setan berarti dia adalah wali setan. Gitu ya, pengikutnya setan. Ya, kan wala itu artinya yang mengikuti. Jadi jangan sampai kita menjadi walinya setan. Takut kepada setan, takut kepada walinya setan, maka itu bisa menjadi syirik di dalam kehidupan. Maka itulah yang harus kita hindari. Syirik itu adanya di dalam hati, dalam penyakit hati ini. Jadi kalau kita takut kepada selain Allah, melebihi takut kita kepada Allah, maka disitulah ada syirik di dalam hatinya. Gitu ya. Dan ini syiriknya syirik yang sifatnya asgor. Syirik kecil, ya. Jadi tidak sampai menyebabkan murtad dari agama Islam. Tapi jangan sampai dianggap sepele ya, karena syirik itu tetap dosa besar. Baik, ini yang pertama kata Allah, larangannya fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Sebaliknya perintahnya apa? Allah memerintahkan wa khafuni, dan takutlah kamu kepadaku. Allah yang berfirman ya, bukan Bapak yang harus ditakuti ya. Jadi kalian di dalam ayat ini maksudnya kepada Allah. Takutlah kepadaku kata Allah, ya, bukan kata Bapak ya. Takutlah kepada Allah. Nah, ini adalah berarti perintah. Artinya kenapa disebut ibadah? Karena perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah itu nilainya ibadah. Nah, makanya ini tolong tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Semakin besar rasa takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Beda dengan takutnya kepada manusia. Kalau kita takut kepada preman, pasti kita berusaha menjauh. Kalau sudah ada tanda-tanda orang preman itu dekat, kita akan kabur kan gitu kan. Atau mungkin kepada anjing gila, tahu? Anjing yang suka ngejar-ngejar orang gitu kan. Anjing gila namanya. Ya, ketika ada anjing yang mungkin penunggu rumah orang, baru ketok-ketok pintu, apa namanya, herder ya, apa namanya. Nah, ketika kita takut kepada anjing kan pasti kita kabur kan gitu kan. Meskipun kalau orang tua dulu katanya kalau ada anjing yang memberikan ancaman, jangan lari, malah semakin lari semakin dikejar. Kan gitu kan? Karena ada nyanyiannya kan gitu kan. Ada nyanyiannya kan? Gimana? Orang kita Brigadina Selasa kan. Ada tahu nyanyiannya 5 minutes? Tahu? Nanti nyanyi di akhir aja lah. Nah, itulah gambaran dari takut kepada Allah itu akan semakin dekat kepada Allah. Takut akan azabnya Allah. Kan gitu? Tidak akan berani untuk menentang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan kita sholat, kalau orang takut kepada Allah tidak mungkin meninggalkan sholat itu. Kalau Allah memerintahkan kita sholatnya dengan berjamaah, tidak mungkin kita meninggalkan berjamaah sholat itu. Itu kalau takut kepada Allah sudah subur. Jadi kalau selama ini kita masih kurang memperhatikan perintah Allah, itu menunjukkan kualitas rasa takut kita itu masih rendah. Ya. Jadi kalau kita masih suka menganggap tidak penting atau tidak utama tentang perintah dan larangan Allah,
Itu menunjukkan tingkat ketakutan kita kepada Allah itu masih kurang baik gitu ya. Jadi kurang besar rasa takut kita. Maka ini di sini dalam forum ini karena ini judulnya implementasi, berarti harus bisa nanti menjadi bentuk yang ada dalam terapannya ya. Jadi tumbuhkan rasa takut. Rasa takut itu bukan berarti menjadi penakut dan tidak mau sholat karena takut, mau sholat takutlah malam gelap gitu ya, mati lampu misalkan, takut tidak sholat karena takut dengan gelap. Nah itu bukan itu yang dimaksud. Jadi takut itu justru takut kepada Allah kalau meninggalkan perintahnya Allah. Takut kepada Allah kalau mengerjakan larangannya Allah. Itulah takut yang dibenarkan. Allah memerintahkan takut kepadanya itu adalah in kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang yang beriman. Maka Pak sekarang tanya, kalian apakah termasuk orang yang beriman? Apakah kalian beriman gitu kan? Beriman kan gitu kan? Beriman. Harus yakin dengan penuh keyakinan. Jangan sampai insya Allah itu ragu-ragu. Ya, kita harus mantap menjawabnya. Apakah kalian beriman? Saya beriman. Kan gitu kan? Al-Quran mengatakan gitu. Qalu amanna. Kan gitu? Kan itu, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Kan gitu kan? Itulah gambaran dari bentuk pengakuan. Kita harus mengaku, harus bersaksi bahwa kita adalah orang yang beriman. Ya, tinggal nanti pembuktian supaya tidak sampai kita termasuk orang yang munafik. Munafik itu mengatakan beriman, hatinya tidak. Nah itu. Ini adalah hal yang pertama. Jadi kita karena tadi sudah sepakat di sini adalah semua orang yang beriman, maka perintahnya apa tadi? Perintahnya apa? Apa perintahnya kepada orang yang beriman di sini? In kuntum mu'minin, takutlah kepada Allah, janganlah takut kepada selain Allah, kepada setan, kepada wali setan. Gitu ya. Karena takut kepada selain Allah ini bisa mengantarkan kepada syirik. Hati-hati. Ya, next. Nah, kita akan lihat pembagian takut itu. Ya, ini kan sampai jam 9.15 ya. Materinya 9.15 ya. Kan sampai 9.30 ya. 15 menit kan untuk diskusinya ya. Ya, berarti apa 15 menit lagi ya. Makanya pas selalu lihat waktu. Jadi sekali lagi di sini kita akan pastikan ada 3 macam takut. Takut yang pertama adalah takut atau khauf, namanya tobi'i. Tobi'i itu adalah sifat dasar manusia. Aslinya manusia itu punya rasa takut. Takut dengan binatang buas. Coba kalau kalian ke taman safari, coba aja kalau tidak takut, datangin tuh. Ya, dilarang juga ya, pasti tidak boleh ya. Datangi binatang-binatang buas, macan tutul, gitu ya, buaya, ya. Pasti ada takut kita kepada itu semua. Itulah tobi'i namanya. Tidak dilarang, itu adalah manusiawi. Justru kalau tidak punya rasa takut dengan itu, robot namanya. Ya, kalau kita manusia pasti punya rasa takut. Tapi tadi takut yang pertama itu jangan sampai melebihi takut yang kedua. Takut yang disebut takut ibadah. Takut ibadah itu adalah kepada Allah kita hanya takut. Jadi kalau tadi takut macan, kemudian dia tidak takut kepada Allah, nah itu berarti dia bermasalah dalam khaufnya. Ya. Kalau kepada binatang buas, kepada ular, kepada kalajengking, kepada buaya darat itu takut, misalkan, hari kepada Allah tidak takut, nah berarti itu syirik namanya. Ya, itu yang pertama lah intinya gitu. Yang kedua, ini karena waktu terbatas. Yang kedua adalah roja. Next. Yang kedua adalah roja namanya. Roja itu adalah penuh harap atau berharap. Berharap kepada Allah dan tidak banyak berharap kepada yang lain. Berharap kepada yang lain boleh, tapi tidak banyak. Kalian berharap untuk menjadi apapun itu adalah silahkan. Tapi jangan terlalu banyak berharap, kecuali banyaklah berharap kepada Allah. Banyak berharap kepada Allah ini akan melahirkan ketaatan. Ya kan? Kalian puasa, harapannya apa dengan puasa? Dengan puasa itu harapannya apa? Ya kan?
puasanya diterima oleh Allah, puasanya diberikan pahala oleh Allah, puasanya berharap bisa menghapuskan dosa dari kita yang sudah banyak dosa. Itulah harapan. Jadi harapan itu akan menjadikan pembangkit untuk beribadah. Itulah ibadah qalbiyah yang dimaksud. Ya, jadi harapan itu akan bisa menimbulkan niat untuk melakukan kebaikan. Itulah harapan yang dimaksud. Dalam ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ayat 110. Allah dalam ayat ini mengawali firman-Nya yakni dengan kata faman kana yarju. Nah, itu yarju itu roja di situ. Jadi kata Allah, maka barang siapa orang yang berharap atau mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Kalian pasti berharap bertemu dengan Allah nanti kelak di surganya Allah di hari akhir. Karena salah satu nikmat dari puasa, dua kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, yakni yang pertama bahagia ketika berbuka, dan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi kita puasa itu insya Allah akan menjadi jalan kita dipertemukan dengan Allah kelak di hari akhir. Karena ada orang yang tidak mau jangankan ditemui, ya, ditatap pun tidak gitu oleh Allah, tidak ditatap sama sekali. Allah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillah. Tapi kita mudah-mudahan dengan harapan yang maksimal, ya, dengan roja yang tinggi, kita berharap bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana orang yang berharap bertemu Allah itu? Maka kalau mau bertemu Allah, kata Allah, falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah kamu beramal-amal saleh. Gitu. Jadi banyaklah beramal saleh, amal baik, apapun amal solehnya, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kemudian yang kedua, apalagi? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu adalah garansi akan bertemu dengan Allah, amal solih yang tidak dicampuri dengan syirik. Gitu. Artinya akan ada amal solih yang ditolak, maka tidak jadi amal solih namanya. Jadi amal solih itu adalah akan diterima oleh Allah, syaratnya tidak sedang menyekutukan Allah. Itu adalah roja. Next. Dua hal ini adalah dua kolbiyah, dua ibadah kolbiyah yang harus seimbang. Ya, lanjut. Harus seimbang. Seimbang itu artinya antara khauf dan raja itu harus ada kedua-duanya secara seimbang. Ibaratnya kalau kalian punya uang koin, sekeping uang logam, itu kan ada dua sisi kan? Sisi angka dan sisi gambar. Mukanya itu ada dua kan? Muka angka, muka gambar. Kalau kalian lemparkan itu kan, kalau peluang itu kan temunya kalau tidak angka ya gambar. Gak mungkin posisinya di tengah-tengahnya itu. Maka dalam kehidupan hati kita juga sama, antara roja dan khauf ini harus seimbang. Tidak boleh ada yang lebih dominan. Kenapa? Di sini ada penjelasan. Kalau dominasi khauf daripada roja, maka akan menjadikan manusia yang pesimis. Akan menjadikan manusia yang suka putus asa karena banyak takutnya, gitu ya. Dikit-dikit takut gagal, tidak akan optimis dalam hidup. Takut kalau mau, misalkan ya, ketika kalian mau ikut lomba kayak kemarin ya, kan ikut lomba kan pasti ada yang suka, ada rasa takut ada ya, mau ikut lomba takut. Nah, takut seperti itu kalau dominasi takut akan pesimis. Akan menjadikan tidak optimis. Ya, kalaupun bahasanya optimis itu kan sesuatu yang sifatnya raihan baik gitu ya. Nah, maka itu yang tidak boleh, kalau dominasi khauf akan menjadikan kita pesimis dan putus asa. Sebaliknya, next, dominasi roja dari khauf
maka akan menjadikan kita lalai kepada Allah. Karena hanya banyak harapan, tidak banyak ketakutannya. Enggak apa-apa sekarang tidak sholat, nanti juga Allah akan berikan ampunan. Nah kan gitu, itu kan roja, ampunan itu roja. Tapi dia tidak takut kalau meninggalkan sholat. Maka kalau ada dominasi roja daripada takutnya, bisa menjadikan orang lalai kepada Allah dan dia akan merasa aman dari azabnya Allah. Nah ini juga tidak baik. Jadi yang baik adalah yang seimbang antara khauf dengan rojanya. Itulah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, ya 10 menit lagi. Yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah itu dari kata habba. Habba itu cinta. Nah, mahabbah artinya cinta yang sudah ditempatkan, yakni cintanya kepada Allah. Nah itu, makanya di mahabbah ditambah masdar mim. Masdar mim itu artinya menunjukkan kepada tempat yang ditujukannya. Jadi cintanya adalah kepada Allah, itu namanya mahabbah, yang kita kenal dengan mahabbatullah, mencintai Allah. Nah, cinta di sini nanti ada 3 tingkatan. Next, mahabbah. Ada 3 tingkatan cinta. Lanjut. Nah, inilah 3 tingkatan cinta. Yang pertama ada mahabbatul ula. Cinta yang paling pertama dan yang paling utama, yakni cinta kita kepada Allah. Tidak boleh ada yang mendahuluinya atau yang melebihinya. Itulah disebut paling pertama dan paling utama. Gak boleh ada yang lebih didahulukan dan gak boleh ada yang melampauinya. Itulah yang dimaksud. Mahabbatul ula, cinta yang pertama. Jadi kalau kalian suka nyanyi, kemudian engkau adalah cinta pertama dan terakhirku, itu syirik. Ya, karena cinta pertama itu adalah kepada Allah, nggak boleh kepada pasangan dalam arti manusia. Gitu ya. Jadi yang nyanyi itu sekarang gak usah nyanyi itu lagi. Kecuali kalau itu untuk Allah ditujukannya. Engkau adalah cinta pertama dan terakhirku, ya, gitu ya. Artinya Allah sebagai cinta yang pertama. Namanya mahabbatul ula. Yang kedua ada mahabbatul wusta. Cinta yang tengah-tengah, cinta yang sedang-sedang saja. Jadi kalau kalian cinta kepada harta itu mahabbatul wusta, silahkan, tapi sekadarnya. Sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebih. Cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan, cinta kepada seseorang itu adalah mahabbatul wusta. Silahkan, tapi dalam posisi yang tidak boleh diutamakan. Jangan sampai nanti karena cinta kepada seseorang yang minta sesuatu padahal bertentangan dengan syariatnya Allah dikasih. Nah itu tuh sudah bertentangan dengan cinta kepada Allah, itu sudah menjadikannya keluar daripada cinta yang utama, gitu ya. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi berbagi cinta kepada selain Allah itu adalah harus ada pada posisi pertengahan, wusta namanya. Dan yang paling bahaya kalau sudah tingkatan yang ketiga ini namanya mahabbatul adna. Cinta yang paling rendah. Yakni ketika cinta kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Itulah sudah menjatuhkan posisinya yang tadinya mahabbatul wusta menjadi mahabbatul adna. Kalian cinta nanti kepada harta, semangat bekerja. Ketika itu sudah banyak hartanya, Allah meminta bagian dengan perintah zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat, itu menunjukkan mahabbatul adna dari hartanya. Awalnya mahabbatul wusta. Tapi kalau tadi perintah Allah kemudian tidak dilakukan hanya karena cinta kepada harta, maka disitulah mendudukan cinta hartanya menjadi mahabbatul adna. Di situ kan ada cinta sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Kan gitu. Nah, ini nanti kalau bicara cinta tadi mau nyanyi dulu kalau cukup waktunya nih ya. Ya. Kalian pernah dengar nyanyian The Vicar? The Vicar? Kayaknya nggak pada tahu nasyid nggak pada tahu ya. Ya, mungkin mau nyanyinya. Kalau mau nyanyi harus berdiri biar tahu semua orang ya. Kan kalau artis nggak ada sambil duduk kan? Kalau penceramah mungkin duduk biasa ya. Jadi nyanyinya begini.
Tentang judulnya adalah cinta, ya, judulnya cinta, mahabbah. Mencintai, dicintai, fitrah manusia. Nah, jadi fitrah manusia, setiap insan di dunia akan merasakannya. Indah ceria, kadang merana, itulah rasa cinta. Utamakanlah cinta padanya, terjagalah amalan kita. Kebanyakan ya, itulah cinta. Maksudnya apa? Sebetulnya ada rapnya, ya. Rapnya begini. Cinta pada Allah, cinta yang sejati, bersihkan diri, gapailah cinta, cinta ilahi. Ya gitu. Ini karena kemarin juga sudah 2 kelas ya di kampus 1 sama kampus 2 pas sudah nyanyi, jadi sudah serak. Ya, sebetulnya mengenang masa-masa muda sebagaimana usia kalian. Pada saat kuliah itu suka manggung di atas papan. Ya, jadi bukan artis papan atas ya, tapi di atas papan. Ya panggung maksudnya, ada panggungnya, kemudian manggung dengan lirik-lirik nasyid. Maka pas sebetulnya banyak hafalan nasyid karena vokalis nasyid pada saat itu ya. Jadi kalau nanti kalian mau menikah, mengundang nasyid boleh ya. Hiburannya nasyid. Oke, itu mahabbah namanya. Kemudian yang keempat, udah langsung yang keempat, ini karena waktu ya. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal itu artinya menggantungkan diri kita kepada Allah setelah berikhtiar. Kalian tahu duit? Iya, Nur. Duit itu akronim dari apa? Ya. D. D. D-nya apa? Doa. U. Usaha. I. Ikhtiar. T. Tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha yang maksimal. Iya, Bu. Usaha itu setelah berdoa. Jadi yang pertama itu doa dulu. Jadi kalau kalian mau menikah nanti ya, doa dulu kepada Allah. Ya Allah, kalau memang umur saya ini sudah siap untuk menikah kan ya, minta dipertemukan dengan jodoh terbaikku yang engkau ridhoi. Nah itu kan doa kan? Setelah doa itu ya ikhtiar, dicari. Jangan hanya doa setiap malam, tidak mau mencari. Ya, karena yang namanya jodoh itu adalah harus dicari juga. Sebagaimana ilmu. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat, tapi tidak mau mencari ilmu, maka itu pun akan menjadi tidak mendapatkan hasil dari doa itu. Jadi doa itu harus disertai ikhtiar. Ikhtiar itu kalau sudah selesai ikhtiar baru tawakal. Sudah berdoanya, sudah mencarinya, sudah belum juga datang jodohnya, tawakal kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jodoh meskipun mungkin agak lambat kan gitu. Ya itulah yang dimaksud dengan tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Yang berikutnya yang kelima, udah singkat aja lah ini kan 1 menit lagi. Rogbah dan rohbah. Rogbah dan rohbah itu adalah sepaket. Dalam ayatnya di surah Al-Anbiya 90, wa yad'unana raghaban wa rohaba. Nah di pertengahan ayatnya ada kata wa yad'unana raghaban wa rohaba. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah ya, dengan penuh. Nah, berdoanya itu dengan penuh rogoba, pengharapan, warohaba, dan cemas. Artinya takutnya bukan takut kepada sesuatu, tapi takut tidak dikabul doanya. Kan gitu kan? Itulah yang dimaksud dengan cemas atau rohbah. Jadi kalau kalian berdoa itu takut Allah tidak meridhoi. Nah itu takutnya itu takut rohbah namanya. Ya, jadi baik sekali lagi dari 2 yang terakhir ini, rohaba ataupun rohbah dan rohbah itu 2 sisi yang berkaitan sebagaimana khauf dan rojanya. Demikian, paling akhir silahkan bagian penutup adalah, nah ini tadi sudah wa ila rabbika farghab. Nah, alhamdulillah penutupnya udah.
Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan karena wujud hati itu ada dalam perbuatan. Jadi meskipun ibadah hati, ya, ibadah hati itu bukan berarti ya tidak bisa dengan naon berarti diimplementasikan, ya. Ibadah hati itu implementasinya ibadah badan gitu, ya. Implementasi yang lain ibadah lisan gitu maksudnya. Jadi tidak terpisah sebetulnya antara hati, lisan, dan badan, atau yang disebut lisaniyah dan badaniyah. Demikian sudah 16 menit, mohon maaf 1 menit lebih, ya. Terima kasih dan dikembalikan kepada moderator, silakan. Asap tidak punya riwayat. Saya nelpon, kamu punya gratisan tuh? Baik, terima kasih kepada Bapak Yandi yang sudah menyampaikan materinya. Boleh teman-teman beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk materi kita? IGD. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan, dan untuk teman-teman yang di via Zoom bisa melalui kolom chat atau raise hand. Minta nomor IGD umum. Yang ingin bertanya? Udah nanti ku ibu Epa gitu pun. Minta nomor IGD umum. RSU. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ya itu sebelum sampai itu komplek yang nggak bisa karena saya udah kelamaan sih, karena udah dibuka ya. Oh, ini kiri dibilang kan ya. Jadi Mbak Nunung kalau nggak boleh lagi, Mbak Nunung nggak dapat pas. Sok, 02 genep hiji, 20, 10, 2 hiji. 02 genep hiji. Rata-rata. MTBS kan? 02 genep hiji. Yang bertanya ini belum ada suaranya. Padahal sengaja percepat tuh, maksudnya biar kalian bicara gantian gitu tuh. Ayo silakan yang mau bicara gantian. Mana speaker? Ya, yang offline nih yang sudah bicara banyak. Yang ada ratusan orang yang hadir di sini, masa tidak ada satupun? Silakan. Atau tekan 0 untuk bantuan operator. Mohon Dalam apa yang kayak IGD umum? Kalau nggak ada yang tanya, Bapak mau nambahin lagi gitu. Tapi kan pengennya berbagi kan gitu ya. Berbagi, nanti apa nambahin lagi, nanti nyanyi lagi Bapaknya. Nyanyi itu, kalau nyanyiannya isi nasihat, isinya menyampaikan kebenaran, jadi pahala ibadah dari nyanyinya, insya Allah. Ya. Tapi kalau nyanyinya berisi kemusyrikan, jadi dosa. Ya kan, makanya hati-hati dengan nyanyian. Nyanyian itu mubah awalnya, ya, tidak dilarang, silahkan. Yang suka hobi nyanyi, silahkan kembangkan kreativitas nyanyinya. Tapi nanti nyanyian yang sekiranya bisa berfaedah, yang punya nilai manfaat. Baik, ada yang lain? Ada ibu hamil dengan keluhan sesak. Sudah berjalan 5 menit? Terus di 4 menit? tapi tidak riwayat asma. Sampai teh terus di EKG di dia teh di dia. Ayo. Kan biasanya kita tanya di ML itu. Ayolah. Ayo. Ayo. Kan gitu. Ayo, ayo. Kan gitu. Ayo. Hamil 38 Ya, ingat masa-masa apa ketika jadi MM ya. Ayo silakan. Ya, ini maksudnya daya kritis. Ini menjadi sebuah bagian pembelajarannya seperti ini ya. Silakan jangan malu. Di sini tidak perlu khauf gitu ya. Kalau khauf bertanya itu tidak pas namanya ya. Rasa takut untuk bertanya itu bukan yang dimaksud ibadah qalbiyah. Nanti kan alasannya gitu. Kenapa tidak bertanya? Saya lagi mengamalkan ibadah qalbiyah yaitu takut.